Perkenalkan, nama aku Amanda. Aku di sini akan menjelaskan tentang analisis pertemanan yang dimana ini aku ambil dari cerita pengalaman aku sendiri. Nah, aku itu punya teman dari TK sampai sekarang, dan itu sangat-sangat akrab, kemana-mana tuh selalu berdua, dan juga kita juga sekelas dari mulai TK sampai juga SMK. Nah, kita itu sekelas terus, tapi memang waktu SMK kita pindah bangku. Nah, lalu singkat cerita, aku itu selalu dimintain tolong dia kemanapun dia berada, dimanapun dia kesusahan ataupun dia mau cerita ke aku, dia itu selalu minta tolong ke aku, tapi aku selalu juga ngeiyain omongan dia. Padahal aku tahu omongan dia itu ada yang toksik, ada yang mengarah ke negatif, tapi aku selalu mengiyakan dia karena aku tidak berani akan melawan dia gitu. Nah, terus kayak seumpama dia nyuruh aku nganter ke suatu swalayan atau membeli jajan, entah itu barang-barang, itu pasti selalu aku iyakan. Dan juga dimanapun itu, kapanpun itu selalu aku iyakan. Terus kayak dia mau ketemu pacarnya gitu juga selalu aku antar. Dan juga kayak semisal dia mau main ke rumahku kapanpun itu, aku juga oke-oke saja. Tapi ada satu hal yang dimana dia tuh katanya main ke aku tuh sendiri. Ternyata dia tuh membawa temen-temennya yang notabene aku tuh nggak kenal sama temen-temennya dia, tapi dia tuh membawa temen-temennya ke rumahku. Nah, aku tuh udah ngira kayak kok makin hari pertemanan kita kok makin kayak gini ya gitu. Nah, terus aku kan juga pasti dengan selamanya itu pertemanan, pasti kan aku juga pernah dong curhat ke dia. Kayak aku minta nih penjelasan dia gitu, saran, ataupun aku mau nyuruh nemenin kemana gitu. Pasti dia itu dengan alasan yang dimana dia tuh katanya sibuk, katanya dia tuh repot gak ada waktu. Padahal apapun dan kapanpun yang dia minta tolong ke aku ataupun dia mau apapun dari aku selalu ngusahain dia gitu. Nah, kalau dilihat dari tekanan di hubungan pertemanan aku ini, aku yang sangat tertekan karena apapun yang dia bilang itu selalu pernah aku iyakan. Dan terus hubungan ini seperti ini tuh nggak bisa loh kalau dibiarin terus menerus gitu. Terus yang kedua, apakah sikap seperti itu berpengaruh dengan pertemanan saya? Iya, berpengaruh, karena dengan hal seperti itu tuh nggak bisa diwajarin. Kenapa kok nggak bisa diwajarin? Karena hal itu aku udah mulai speak up pelan-pelan, dan akhirnya pertemanan kita itu udah mulai renggang. Tapi aku nggak apa-apa sih aku renggang, karena aku sudah bisa berani membela diriku sendiri di depan dia. Kalau misalnya aku lagi capek atau aku nggak ada waktu, aku tuh udah mulai berani buat nolak dia gitu, tapi secara perlahan. Nah, dengan kan bagaimana sih cara kalian mengatasi tekanan tersebut? Cara aku mengatasi dia yaitu tadi, speak up pelan-pelan, tetapi jangan menggunakan kata-kata yang dimana bisa ngebuat dia down. Kan kita udah kenal lama nih. Nah, kayak yang sudah aku alamin sekarang, kita kan beda kampus. Nah, dia itu udah punya temen-temen baru tuh, tapi dia tuh masih sering banget nyuruh-nyuruh aku. Tapi mulai dari kita lulus SMK, aku tuh udah mulai speak up pelan-pelan. Jadinya aku bilang ke dia, aku tuh nggak apa-apa loh sebenarnya kalau kamu mintain tolong, kamu curhatin, tuh nggak apa-apa banget. Tapi aku nggak bisa kalau semisal aku itu ngebohongin diri aku sendiri. Tapi dengan syarat kamu itu juga harus melakukan apa yang aku lakukan ke kamu gitu. Akhirnya dengan berbincangan panjang, walaupun kita sampai renggang sedikit, itu nggak apa-apa banget. Akhirnya kita itu permasalahan yang kita hadapin dari masalah ini muncul sampai hingga SMK itu sudah mulai perlahan teratasi. Jadinya aku sama dia itu nggak asing, cuman agak renggang aja. Yang lebih tepatnya lebih memahami diri sendiri dan masing-masing, dan juga saling menjaga perasaan satu sama lain. Kayak kalau semisal aku butuh dia ada. Kalau semisal dia butuh aku juga ada. Gitu aja. Sekian, terima kasih. Bye semuanya.